Halo teman rintisan, di video kali ini Minsan akan review film-film yang bisa menjadi pembelajaran hidup dan bisa kita ambil hikmah dari kisahnya. Mari kita awali dengan film The Pursuit of Happiness atau bahasa Indonesianya Mengejar Kebahagiaan. Dan film ini diambil dari kisah nyata guys. Film ini keluar pada tahun 2016 dan dibintangi oleh aktor ternama yaitu Will Smith sebagai pemeran utamanya. Dan ada juga Jaden Smith sebagai anak dari pemeran utamanya, yang tentunya dia adalah anak asli dari kehidupan nyatanya Will Smith. Tapi bukan itu yang mau kita bahas ya guys. Ini hanya sekedar info aja. Oke, film ini berkisah tentang perjuangan seorang ayah yang mencintai dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya pekerjaan. Bagaimana ayah tersebut bisa bertahan untuk menghadapi cobaannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Oh iya, sebelum lanjut, Minsan akan kasih tahu nih bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum menonton filmnya, Minsan anjurkan untuk menonton filmnya secara utuh terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai sekarang. Nah, film diawali dengan adegan suasana pagi hari yang ramai dan semua orang dengan kesibukannya dan aktivitasnya masing-masing. Begitu juga dengan Chris Gardner, tokoh utama di film ini. Dia berprofesi sebagai seorang sales mesin pemindai kepadatan tulang yang canggih. Setelah mengantarkan anaknya ke tempat penitipan anak, dia langsung berkeliling menuju rumah sakit, dan ke rumah sakit lainnya untuk menawarkan mesin yang dibawanya. Tapi sayangnya, kebanyakan rumah sakit menolak mesin tersebut karena dianggap terlalu mahal dan mereka tidak membutuhkannya. Padahal ini adalah satu-satunya sumber penghasilan yang dia miliki saat ini. Bodohnya, mesin-mesin itu dia beli menggunakan seluruh tabungan yang dia miliki. Jadi, kehilangan satu mesin saja sama dengan kehilangan uang jajan selama 1 bulan. Oh iya, ini adalah istri dari Chris Gardner. Karena Chris Gardner sudah lama tak berhasil menjual mesin canggihnya, dia harus bekerja di tempat laundry untuk ikut membantu keluarganya agar bisa bertahan hidup. Bukan hanya bayar kontrakan yang nunggak, tapi Chris Gardner pun udah 2 bulan gak bisa membayar pajak kendaraannya. Yang tentu saja ini membuat istrinya semakin marah. Di suatu pagi, ketika Chris sedang berjalan pagi, dia bertemu dengan seorang yang membawa mobil sport dan memarkirkannya di depan gedung. Di sana juga terdapat banyak orang-orang yang berjalan ke sana kemari dengan mimik muka yang sangat bahagia. Chris bertanya pada si pengendara mobil, "Apa yang kau kerjakan dan bagaimana kau melakukannya?" Dia menjawab, "Aku bekerja sebagai pialang saham." Chris membalasnya, "Pasti harus lulusan kuliah ya agar bisa menjadi pialang saham." Di luar dugaan, si pengendara mobil itu berkata, "Tidak juga, kamu tidak perlu lulus kuliah untuk menjadi pialang saham. Kamu harus perlu pintar berhitung dan mampu menghadapi orang." Tentu Chris tertegun mendengar jawaban itu, seolah dalam hatinya berkata, "Kalau gitu harusnya saya juga bisa dong seperti dia." Pada dasarnya Chris punya kemampuan dalam hal hitung-hitungan. Semasa sekolah, nilai matematikanya lumayan bagus. Dan dia sangat optimis seharusnya dia bisa juga bekerja sebagai pialang saham untuk mengubah nasibnya. Dia pun menceritakan rencananya tersebut ke istrinya. Tapi bukan dukungan yang didapat Chris, istrinya malah meremehkan Chris Gardner. Ya wajar saja sih, karena sudah 4 bulan ini dia bekerja, kesana kemari menjual mesin, tapi Chris tidak juga memiliki penghasilan yang jelas. Sementara kewajiban membayar kontrakan dan lainnya harus tetap jalan. Istrinya hanya bisa bilang terserah, dan dia sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dikatakan Chris Gardner. Tidak terlalu menganggap apa yang dikatakan istrinya, Chris tetap optimis dan berusaha untuk mengikuti pelatihan magang menjadi pialang saham. Sebelum masuk ke dalam gedung, dia menitipkan mesin tulangnya ke pengamen di pinggir jalan karena dia tak mau dianggap tak profesional. Tapi sialnya, ketika dia mendapatkan formulir pendaftaran, si pengamen justru malah membawa kabur mesin tulangnya, yang mengharuskan Chris terburu-buru dan mengejar si pengamen jalanan tersebut. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Dan si pengamen berhasil melarikan diri, Chris kehilangan mesin tulangnya. Singkat cerita, formulir magang sudah Chris isi. Dengan inisiatifnya, Chris ingin memberikan formulirnya langsung kepada si kepala SDM di sana, yang bernama Jay Twistle. Tidak lama Jay datang dan dia memberikannya langsung formulir itu kepada Jay Twistle.
Dengan tentu saja, Jay menerima dan kemudian melanjutkan aktivitasnya yang padat tanpa memperdulikan Chris. Chris kembali melanjutkan aktivitasnya untuk menjual mesin canggihnya. Dan gak sengaja di pertengahan jalan, dia bertemu dengan si pengamen yang dulu pernah membawa mesinnya kabur. Aksi kejar-kejaran pun dimulai kembali. Dan beruntung saat ini Chris berhasil mendapatkan mesinnya kembali. Satu mesin itu bisa membiayai hidupnya selama 1 bulan. Jadi wajar saja kalau Chris mati-matian mengejar si pengamen tersebut. Tapi masalahnya adalah, bukannya dia berhasil menjual satu mesin di hari itu untuk biaya hidupnya selama 1 bulan, malah dia berhasil membawa 2 mesin ke rumahnya. Ada-ada aja. Antara harus bersyukur mesinnya kembali atau malah harus bersabar ya. Dan tentu saja kelakuan Chris ini membuat istrinya marah kembali. Dia bahkan sudah kehilangan kepercayaan terhadap Chris Gardner. Karena usaha yang dilakukan Chris selama ini masih juga belum membuahkan hasil dan membawanya ke dalam kehidupan yang nyaman. 1 bulan berlalu sejak Chris memberikan form magangnya kepada Jay Twistle. Hampir setiap hari dia menunggu di depan gedung untuk bertemu Jay Twistle. Dan momen yang sangat tepat itu pun datang. Chris bertemu dengan Jay Twistle yang sedang memanggil taksi dengan terburu-buru. Dengan spontan, Chris menyapanya dan kembali memperkenalkan diri bahwa sebulan yang lalu dia telah bertemu dengannya dan memberikan formulir magangnya secara langsung. Twistle yang sedang terburu-buru bilang bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat. Dan dengan sigap, Chris berpura-pura akan menuju ke tempat yang sama dan memohon untuk ikut ke dalam taksinya. Di pertengahan jalan, Chris bercerita panjang lebar mengenai dirinya. Dia bercerita mengenai pengalamannya bekerja, tapi Mr. Twistle tidak terlalu peduli dengan apa yang Chris Gardner katakan. Dia hanya fokus memainkan Rubik yang ada di tangannya yang tak kunjung bisa dia selesaikan. Sampai akhirnya, Chris berkata bahwa dia bisa menyelesaikannya. Tapi Mr. Twistle tak percaya, dan dia berkata, mustahil ada orang yang bisa menyelesaikan permainan Rubik itu. Permainannya terlalu sulit untuk bisa diselesaikan. Dengan kepintarannya, Chris berhasil membuat semua sisi Rubik tersebut berwarna yang sama. Dia berhasil menyelesaikan permainan Rubik tersebut. Twistle terkesan dengan apa yang dilakukan Chris. Tapi satu masalah menghampirinya. Dia tidak punya cukup uang untuk membayar taksi tersebut. Dan dia berpikir untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun kembali dilakukan. Chris berlari secepat mungkin untuk menghindari supir taksi yang murka terhadapnya. Chris berlari menuju kereta bawah tanah. Dan dia berhasil melarikan diri, tapi mesin canggihnya itu terjepit pintu dan tidak bisa diselamatkan, kemudian tertinggal di stasiun. Tapi masalah tidak cukup terjadi di situ. Karena Chris berada di tempat yang jauh, jadi Chris tidak bisa menjemput anaknya. Dan tentu saja istrinya lagi-lagi yang harus mengorbankan waktu kerjanya untuk menjemput anaknya tersebut. Sampai akhirnya si istri menyerah dan marah besar kepada Chris bahwa dia ingin pergi meninggalkan rumah dan membawa anaknya. Tentu saja ketika Chris sampai rumah, istri dan anaknya sudah tidak di tempat. Pada saat yang bersamaan, suara telepon berdering dan ternyata itu berasal dari Jay Twistle yang mengajaknya untuk bertemu. Usahanya untuk memperkenalkan diri ke Jay Twistle sepertinya berhasil. Karena Chris sangat sayang dengan anaknya, maka dia mencoba untuk mengambil anaknya kembali dengan menjemputnya dari penitipan anak dan membawanya pergi. Tapi setibanya di rumah, pemilik kontrakan menagih uang bayar sewa. Chris tidak punya uang dan membujuk si pemilik kontrakan untuk memberikan waktu lebih lama lagi. Si pemilik kontrakan memberikan waktu 7 hari dengan syarat dia harus mengecat kontrakannya tersebut. Deal. Dan Chris berhasil menego si pemilik kontrakan. Keesokan harinya, di tengah mengecat kontrakan, tiba-tiba polisi datang dan menjemputnya untuk membayar tagihan tilang mobilnya yang diparkir sembarangan tempo hari. Jika tidak bayar, maka dia harus tahan di kantor polisi. Tentu saja, dia tidak bisa ditahan di kantor polisi karena dia harus menjemput anaknya. Tapi aturan polisi berkata lain. Aturan tetaplah aturan. Dia baru bisa dibebaskan pukul 9.30 besok pagi. Sementara itu, Chris juga harus wawancara dengan Jay Twistle besok pagi. Entah apa yang dirasakan Chris saat itu. Kesempatan dan masalah datang bersamaan. Tapi
Tak sedikit pun dia mengeluh, sebaliknya dia terus berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Keesokan harinya masih menggunakan pakaian yang sama, dengan celana jeans, jaket, dan bekas cat di rambutnya, dia berlari dengan cepat menuju tempat wawancara kerja. Di tempat wawancara, dia berpikir keras apa yang harus dikatakan agar bisa diterima dengan pakaian seperti itu. Tapi Chris tidak kehabisan akal. Dia menceritakan dengan jujur apa yang terjadi sebelum akhirnya dia duduk di kursi wawancara tersebut. Dan ternyata berkat kejujurannya dan kerja kerasnya, wawancara justru tertarik dengan menerimanya sebagai karyawan magang. Tapi sayangnya magang di sana tidak ada gaji bulanan dan belum tentu bisa diterima sebagai karyawan tetap. Dia mulai putus asa dan berpikir kembali, bagaimana caranya bisa bertahan di tempat magang tanpa penghasilan bulanan. Tapi Twistle meyakinkannya kembali, jika dia mundur, sama saja dia sebagai pecundang. Dan Chris pun setuju dengan Twistle. Dia akan berusaha untuk mengikuti magang tersebut. Dia pindah dari kontrakannya menuju motel yang lebih murah bersama anaknya. Sementara istrinya pergi ke New York untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di sana. Chris berharap dia bisa magang dengan baik dan diterima di perusahaan tersebut. Sekarang, Chris menjalani kehidupan baru, yaitu magang di kantor. Tujuannya satu, dia harus diterima menjadi pegawai di sana. Apapun yang terjadi, dan dia harus berusaha sekeras mungkin. Kini hari-harinya diisi dengan belajar dan belajar di tempat magang. Tentu saja, sebagai anak magang, dia sering kali disuruh-suruh dan diremehkan. Disuruh beli kopi, disuruh beli donat, dan sebagainya. Tapi Chris tetap sabar menghadapi itu semua. Kini kegiatan Chris berubah menjadi rutinitas. Pergi ke kantor, menjemput anaknya, pulang naik bus, dan tiba di motel, dan seterusnya, dan seterusnya. Tugas dia adalah menelpon ke banyak calon prospek untuk menjadikannya klien. Teman magang lainnya bekerja sampai jam 7 malam. Tapi karena dia mempunyai anak, jam kerjanya tak sebanyak teman lainnya. Karena itu dia harus menyiasatinya dengan tidak menutup gagang teleponnya setelah telepon putus. Menahan minum agar tidak sering ke kamar kecil. Dengan begitu setidaknya dia punya tambahan waktu sekitar 6 menit untuk bisa dimanfaatkan menelpon calon klien yang lainnya. Ya, baginya memang ini penuh akan perjuangan sekali. Dia sangat gigih dan sungguh-sungguh untuk bekerja keras. Tapi sialnya, setelah 2 bulan kerja di sana, tak ada satupun klien yang dia dapatkan. Sampai akhirnya, ada satu klien yang dia telepon dan kebetulan dia mau bertemu dengan Chris karena ada meeting yang batal. Untuk mengganti waktunya, dia ingin Chris datang dalam waktu 20 menit ke tempatnya. Tentu saja, Chris langsung mengiyakan dan bergegas menuju calon kliennya yang bernama Ribbon Walter. Sialnya di tengah jalan, dia bertemu dengan atasannya dan menyuruhnya untuk memarkirkan mobil. Ya, namanya juga anak magang ya. Mau nggak mau, dia harus nurut. Dan dengan sangat lama, akhirnya dia parkir dan tentu saja Ribbon Walter sudah tidak di tempatnya. Ditambah dia mendapatkan bonus mobil yang diparkirkannya terkena tilang. Sungguh keadaan yang menyebalkan sekali. Sabar ya Allah. Chris tak kehilangan akal. Dia berusaha untuk pergi ke rumah Ribbon Walter dan meminta maaf atas janji waktunya saat itu dia tidak bisa menepatinya datang. Tanpa sengaja dia pun diajak Ribbon Walter ke pertandingan football bersama anaknya. Tentu saja ini menjadi peluang untuk Chris bisa menjual produknya. Tapi setelah dia menawarkan produk dari perusahaannya, kelihatannya Ribbon belum tertarik dan lebih memilih untuk menikmati pertandingan football saat itu. Chris pun tidak lupa menyempatkan diri untuk berkenalan dengan beberapa orang yang ada di sana untuk dijadikannya sebagai relasi. Siapa tahu salah satu dari mereka bisa menjadi kliennya. Dalam 4 bulan terakhir, Chris berhasil menjual mesin canggihnya dan sepertinya hidupnya akan berjalan dengan baik. Sampai suatu hari dia mendapatkan surat pajak pendapatan yang harus dibayar secara otomatis. Sehingga rekening banknya hanya tinggal tersisa $21.33 atau sekitar 300 ribuan. Dengan begitu, dia merasa bangkrut saat itu. Suatu hari saat di taman, dia bertemu dengan orang gila yang membawa mesin canggihnya saat mesin itu terjatuh tertinggal di stasiun. Dan mesin itulah satu-satunya yang bisa menghasilkan uang untuk Chris saat itu.
Dia berusaha menawarkan produknya ke rumah sakit, namun belum berhasil. Sesampainya di motel, barang-barangnya sudah ada di luar, karena Chris belum membayar uang sewanya. Dengan terpaksa, mereka berdua harus tidur di jalanan. Chris berpura-pura bahwa mesin yang dia bawa adalah mesin waktu untuk berbohong kepada anaknya bahwa dia berada di zaman purba dengan banyak dinosaurus, sehingga mereka bisa berpura-pura menjadi manusia gua dan tidur di dalam toilet. Dan disinilah scene yang benar-benar menyedihkan dan menyayat hati sekali. Kini Chris tinggal di tempat tinggal umum, khusus untuk tunawisma. Dia harus mengantri agar bisa mendapatkan tempat tidur sebelum jam 5 sore. Jadi, Chris harus menyelesaikan pekerjaannya serba cepat karena harus mengantri agar mendapatkan kamar di tempat tersebut. Singkat cerita, ini adalah hari di mana Chris harus ujian kelulusan. Setelah dia bertahan hidup dari sisa-sisa mesin canggihnya, kemudian dia diusir dari kontrakan dan beberapa kejadian yang tidak menyenangkan lainnya. Dan momen-momen bahagia itu pun datang, pengumuman kelulusan yang membuat hati siapapun tersentuh. Momen paling mengharukan setelah lelah bekerja keras, ketika apa yang kamu kejar terkabul, ketika apa yang kamu usahakan dengan sungguh-sungguh menjadi kenyataan, tidak ada momen yang lebih bahagia selain keberhasilan setelah bekerja keras. Jujur momen ini bikin Minsan mau nangis rasanya. Sedih banget cuy. Dan film pun berakhir ditutup dengan keberhasilan Chris Gardner menjadi pialang saham. Dan dia pun hidup dengan normal dan bahkan sukses mendirikan kantornya sendiri. Oke teman netizen, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Chris Gardner ini? Minsan mengambil setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Chris Gardner. Pertama adalah bekerja keras, pantang menyerah, dan jangan banyak mengeluh sebesar apapun masalahmu. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selagi kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke, gimana menurut teman-teman kisah tentang Chris Gardner ini? Apakah menarik? Dan pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari kisah ini? Kamu bisa tulis di kolom komentar pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan. Dan tulis juga di kolom komentar film apa lagi yang mau Minsan review di segmen ini. Minsan pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Makasih banyak guys.